Ruang lingkup perusahaan dagang. Apa itu perusahaan? Jadi, perusahaan adalah bentuk usaha yang menjalankan jenis usahanya yang bersifat tetap dan terus-menerus dan dirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Karakteristik perusahaan dagang dan jasa. Perusahaan jasa. Produk yang dijual tidak berwujud atau intangible, biasa disebut jasa atau servis. Asal produk, jasa dari pemilik. Aktivitas pokok, penjualan jasa membeli atau menyediakan fasilitas-fasilitas atau faktor-faktor produksi pendukung. Perusahaan dagang. Produk yang dijual memiliki wujud dalam bentuk benda tangible, biasa disebut barang dagang atau goods. Asal produk, membeli barang dari supplier untuk dijual kembali. Aktivitas pokok, pembelian barang, penyimpanan barang, dan penjualan barang. Jenis perusahaan. 1. Perusahaan dagang. Perusahaan yang kegiatan pokoknya membeli barang atau komoditi dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa merubah sifat dan bentuknya. Pada gambar terletak pada seseorang pembeli, penjual, dan pemilik toko, artinya yang membeli dan menjual dalam partai besar disebut dengan grosir. Kemudian, yang menjual dalam partai kecil disebut pedagang eceran atau retailer. Tujuan peritel: memuaskan kebutuhan konsumen dengan menyediakan barang yang tepat pada harga dan waktu yang tepat. Manfaat retail bagi konsumen: bulk breaking atau memperkecil skala pembelian, assorting memilih produk yang tepat, storing menyimpan, informing memberikan informasi, serving memberikan pelayanan. 2. Perusahaan jasa. Perusahaan di mana produk yang dihasilkan adalah jasa. Biasanya, perusahaan yang bergerak pada bidang jasa memiliki produk. Produk yang dimaksud adalah produk yang tidak memiliki wujud atau intangible goods. Output yang disediakan tidak dapat dilihat dan tidak dapat disimpan. Ciri-ciri perusahaan jasa. 1. Asal pendapatan bersumber dari penjualan jasa. Bisa saja menggunakan bantuan dari produksi dan bisa saja tidak pada saat proses produksi. Tidak mempunyai persediaan produk dalam bentuk fisik, pada dasarnya seluruh produk yang dijual merupakan produk tidak berwujud atau jasa. Adanya perbedaan mengenai jasa yang diberikan. Bisa saja karena tiap-tiap konsumen memperoleh tipe pelayanan yang berbeda dengan konsumen lainnya. Untuk tingkat harga memiliki sifat yang tidak mutlak, sebab ketentuan harga ditetapkan oleh perusahaan tergantung yang ditetapkan perusahaan, tergantung tingkat kebutuhan dan pelayanan konsumen habis. B. Contoh kegiatan. Perusahaan penyewaan kendaraan memberi jasa berupa penyewaan mobil kepada pelanggan. Bank memberi jasa berupa fasilitas simpan pinjam dana kepada nasabah dan peminjam. Kantor akuntan publik memberi jasa berupa pengembangan sistem informasi maupun jasa audit laporan keuangan kepada perusahaan klien. Bengkel memberi jasa berupa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan. 3. Peran perusahaan dagang dan jasa dalam perekonomian Indonesia. Setelah pandemi selesai, perubahan apa saja yang akan bertahan dan mungkinkah kehidupan membaik ke depannya? Secara historis, krisis kerap merevolusi kehidupan melalui kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Namun, berbeda dari wabah di zaman dulu, sekarang kita memiliki berbagai jenis data dan teknologi yang tetap memungkinkan berjalannya aktivitas dan memicu beberapa perubahan positif. Contohnya, karena adanya karantina dan berhentinya perjalanan udara, pandemi ini telah menjadi syok terbesar terhadap industri energi global dalam 7 dekade terakhir.
Menurunnya permintaan terhadap pasokan energi kemudian turut menurunkan emisi CO2 selama 2020 sebanyak 8% ke titik terendahnya sejak 2010. Kualitas udara dunia pun membaik dibanding tahun sebelumnya. Termasuk Indonesia yang udaranya juga mengalami penurunan konsentrasi partikulat berbahaya. Di Jakarta contohnya, karena selama pandemi banyak yang lebih memilih untuk berjalan kaki atau bersepeda, terjadi perbaikan tren indeks standar pencemar udara. Meski perbaikannya kecil, setidaknya pandemi ini memberikan dunia sedikit waktu lebih untuk mengatasi perubahan iklim. Konsumsi masyarakat pun ikut beralih ke belanja kebutuhan hobi seperti tanaman hias yang popularitasnya melejit signifikan selama pandemi. Penjualan makanan dan minuman online juga meroket karena restoran yang tutup mulai beradaptasi. Tapi banyak juga yang mulai belajar memasak untuk mengisi waktu dan berakhir serius menjadi bisnis kuliner rumahan. Di balik ramainya berita pesimisme, yang jarang tersorot adalah cara krisis mendorong dunia ke masa depan melalui percepatan adopsi teknologi. Contohnya, sektor kesehatan, yang dipaksa berinovasi untuk mengkonfigurasi ulang sistem mereka. Dengan realita baru ini, perubahan sistem yang dikira dapat dilakukan dalam 10 tahun lagi, harus diselesaikan dalam 1 tahun saja. Terlebih di Indonesia, yang banyak daerahnya masih belum terjangkau pelayanan kesehatan memadai, seperti puskesmas yang belum terkoneksi internet, sehingga target pun diharuskan maju 10 tahun. Ada juga teknologi telemedika, yang dikembangkan dengan sangat cepat untuk membantu perluasan jangkauan layanan, atau teknologi e-learning yang meroket dan nilai pasarnya diprediksi akan berlipat 4 kali sampai 2026. Percepatan seperti ini sering disebut dengan istilah techceleration. Meski dunia sudah go digital dari lama, nyatanya pandemilah yang akhirnya mendorong manusia untuk lebih memilih solusi digital dalam kehidupan sehari-hari. Adanya WFH juga membuat jutaan pekerja belajar bahwa mereka bisa tetap produktif dan berkolaborasi di luar kantor. Jika terus diterapkan, jam kerja akan menjadi fleksibel dan kualitas hidup karyawan membaik karena mereka lebih leluasa mengatur waktu. Pengaturan hybrid ini juga ternyata disetujui oleh masyarakat Indonesia. Bekerja di kantor seperlunya saja, seperti kalau ada meeting. Berkurangnya perjalanan ke kantor pun dapat meminimalisir jumlah kendaraan, sehingga kualitas udara ikut membaik. Bahkan beberapa perusahaan mungkin dapat melepas sewa kantor sepenuhnya. Sehingga banyak pekerja diprediksi akan mulai meninggalkan kota besar untuk pindah ke hunian di daerah yang lebih tenang, seperti di pedesaan atau yang terjangkau. Karena nyatanya, selama pandemi banyak penduduk kota yang kehilangan pekerjaan dan akhirnya memilih untuk pulang ke daerah asalnya. DKI Jakarta contohnya, mencatatkan perpindahan penduduk keluar 20% lebih besar dari jumlah kedatangan selama 2020. Kebiasaan berbelanja pun ikut bergeser ke online, dan hal ini diperkirakan akan bertahan bahkan setelah pandemi selesai. Sebelum pandemi, masyarakat Indonesia cenderung lebih memilih untuk berbelanja langsung ke pasar, meski konsep belanja online sudah ada. Namun selama pandemi, adopsi teknologi di sektor retail meningkat drastis dan transaksi e-commerce melonjak. Hal yang sama juga dialami banyak negara lain, dengan lonjakan transaksi e-commerce sampai 5 kali lipat. Tidak hanya untuk belanja, transaksi virtual lainnya seperti online banking juga berkembang pesat. Penjual juga sudah mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru ini. Platform startup grosir online untuk kebutuhan sehari-hari semakin berkembang dan rajin mendapatkan pendanaan segar karena permintaannya terus meningkat. Ketika masyarakat melakukan panic buying di supermarket, mungkin disinilah pandemi mengajarkan cara menyiapkan diri untuk bencana selanjutnya. Mungkin sulit sekarang untuk memiliki optimisme terhadap kehidupan di masa depan. Namun, meski dampaknya akan terus terasa, krisis ini tetap akan berakhir menciptakan new normal yang mungkin tidak akan seburuk yang kita pikir. Kegiatan proses distribusi barang sampai dengan penjualan, pelaksanaan pembelian barang dagangan disimpan, dipajang, atau ditawarkan langsung, penjualan barang dagangan langsung kepada konsumen atau melalui perantara.
Kegiatan layanan jasa kepada konsumen, konsolidasi tenaga ahli yang akan mengerjakan atau menghasilkan jasa, pelaksanaan penawaran secara langsung atau tidak langsung, penjualan jasa kepada konsumen yang memerlukan jasa tertentu. Sasaran dari Amazon.com. Pengguna-pengguna yang memiliki waktu yang sedikit untuk melakukan transaksi belanja secara langsung, sehingga pengguna yang tidak memiliki waktu tetapi menginginkan sebuah produk bisa mendapatkannya dengan cepat. Amazon sendiri mengadopsi dua kategori penjualan. Satu, penjualan langsung. Dalam kategori ini, Amazon membeli produk dari pemasok dan menjualnya langsung kepada pelanggan. Contoh brand Apple, Nike, Adidas, dan lain-lain. Dua, penjualan pihak ketiga. Amazon menyediakan platform bagi penjual pihak ketiga untuk menjual produk mereka. Penjual pihak ketiga dapat menyimpan produk mereka di pusat pemenuhan Amazon atau mengirimkannya sendiri kepada pelanggan. Contohnya seperti Asus.